Kalau aku bilang ke kamu sekarang bahwa dunia modern tidak pernah menjadi peradaban paling maju yang pernah ada, dan bahwa manusia 200 tahun lalu menguasai teknologi yang hari ini bahkan kita takuti, kemungkinan besar kamu akan tertawa. Tapi kalau aku tambahkan bahwa ada bukti fisik, saksi mata, laporan medis, catatan arsitektur dan jejak geologis yang semuanya menunjuk ke satu kesimpulan yang sama, dan bahwa bukti-bukti itu masih ada sampai hari ini, tersembunyi di bawah kota-kota tempat kita tinggal, maka pertanyaannya bukan lagi apakah ini mungkin, tapi mengapa kita tidak pernah diajarkan hal ini. Karena kalau peradaban sebelum kita lebih maju dan dihancurkan, maka kemajuan yang kita banggakan hari ini bukan puncak, melainkan sisa-sisa dari sesuatu yang jauh lebih besar. Semuanya dimulai dari satu hal kecil yang tampaknya tidak penting, sebuah lukisan di Museum Hermitage di Saint Petersburg. Lukisan itu menggambarkan Moskow terbakar pada tahun 1812. Secara resmi ini adalah kebakaran akibat Perang Napoleon, tapi begitu kamu benar-benar memperhatikannya, ada detail yang tidak bisa dijelaskan oleh api biasa. Cahaya dalam lukisan itu terlalu putih, terlalu padat, terlalu intens. Api biasa berwarna oranye, merah, kuning, bergerak liar. Tapi cahaya ini statis, bulat, seolah-olah memancar dari satu titik pusat. Bangunan di sekitarnya tidak runtuh secara bertahap, mereka tampak hancur sekaligus. Ini bukan estetika seni, ini deskripsi visual dari fenomena fisik tertentu. Cahaya seperti ini bukan asing bagi kita. Kita melihatnya di Hiroshima, kita melihatnya di Nagasaki, kita melihatnya di uji coba nuklir, kilatan putih yang datang lebih dulu, disusul gelombang cekut, lalu panas ekstrim. Masalahnya lukisan ini dibuat tahun 1812. Pada masa itu secara resmi manusia belum mengenal energi nuklir. Jadi bagaimana mungkin seorang pelukis abad ke-19 bisa menggambarkan dengan akurat tanda visual dari ledakan nuklir? Tahun 1812 selalu diajarkan sebagai tahun perang konvensional. Napoleon menyerbu Rusia, 600.000 tentara masuk, hanya 10.000 kembali. Alasan resminya adalah musim dingin Rusia dan perlawanan rakyat. Tapi ketika kamu benar-benar menganalisis kronologinya, cerita ini runtuh. Tentara Napoleon mulai hancur sebelum musim dingin tiba. Oktober sebagian besar pasukan sudah lenyap. Musim dingin baru benar-benar datang November. Tidak ada pertempuran besar yang menjelaskan hilangnya ratusan ribu manusia dalam waktu 6 minggu. Tidak ada epidemi tercatat, tidak ada pengepungan besar. Mereka tidak kalah, mereka menghilang. Pada tahun yang sama, 1812, hampir setiap kota besar di belahan bumi utara mengalami kebakaran besar. Moskow terbakar selama 6 hari. Panasnya begitu ekstrim sampai menciptakan badai api, fenomena di mana udara panas naik dengan kecepatan tinggi, menciptakan angin masuk dari segala arah. Fenomena ini hanya tercatat pada kebakaran ekstrim seperti Hiroshima. Saksi mata menulis bahwa angin cukup kuat untuk mengangkat manusia dewasa. Batu dilaporkan meleleh. Batu tidak meleleh dalam kebakaran biasa. Untuk melelehkan batu dibutuhkan suhu di atas 1400 derajat Celcius. Di Amerika Serikat pada tahun yang sama, New York mengalami kebakaran besar yang menghancurkan distrik selatan dalam satu malam. Penyebabnya tidak pernah ditentukan. Philadelphia, Baltimore, Boston, Charleston, New Orleans, semuanya mengalami kebakaran besar di periode yang hampir bersamaan. Washington DC terbakar sampai Gedung Putih harus dibangun ulang. Secara resmi semua ini dianggap kecelakaan atau dampak tidak langsung dari perang. Tapi Amerika dan Rusia tidak berperang satu sama lain. Tidak ada alasan logis untuk kehancuran simultan dengan karakteristik yang sama di dua benua. Aku mulai membaca surat-surat pribadi, buku diari, laporan koran dari tahun 1812. Bukan interpretasi modern, tapi kata-kata orang yang benar-benar ada di sana. Seorang wanita di Moskow menulis bahwa cahaya datang lebih dulu, lebih terang dari 1000 matahari. Mereka menutup mata dengan tangan, tapi cahaya itu menembus. Lalu datang angin, lalu api. Frase lebih terang dari 1000 matahari muncul berulang kali di berbagai catatan. Frase yang secara ilmiah identik dengan deskripsi radiasi thermal nuklir. Frase yang secara resmi baru muncul lagi pada tahun 1945 ketika Oppenheimer mengutip Bhagavad Gita setelah uji coba Trinity. Seorang pria menulis bahwa kilat datang sebelum suara, dan suara datang sebelum api. Ini sangat penting.
Dalam kebakaran biasa, suara dan api terjadi bersamaan. Dalam ledakan nuklir, radiasi termal bergerak secepat cahaya dan tiba sebelum gelombang cekut suara. Ini bukan opini, ini fisika. Dan seseorang pada tahun 1812 mendeskripsikannya dengan sempurna. Ada laporan medis dari dokter Rusia yang merawat korban. Ia mencatat luka bakar tanpa api, kulit terkelupas, rambut rontok, muntah berdarah, kematian beberapa hari kemudian tanpa luka eksternal. Hari ini kita menyebut ini sindrom radiasi akut. Pada 1812, dokter itu tidak punya istilahnya, tapi ia mencatat gejalanya dengan akurat. Sejarah resmi mengatakan Moskow dibakar oleh pasukan Napoleon yang mundur. Tapi Napoleon masuk Moskow pada tanggal yang sama kebakaran terjadi. Kota itu sudah terbakar sebelum dia sempat mengatur apapun. Lebih dari itu, laporan militer Prancis mencatat sesuatu yang sangat aneh. Ketika pengintai mereka bergerak maju, mereka menemukan kota-kota kosong, bangunan utuh, makanan masih di meja, barang-barang ditinggalkan, seolah-olah seluruh populasi telah dievakuasi secara mendadak. Laporan itu menyebutnya keheningan besar. Ini bukan ciri perang, ini ciri peringatan dini sebelum bencana besar. Lalu datanglah kehancuran total. Kota demi kota terbakar dengan karakteristik yang sama. Terlalu panas, terlalu cepat, terlalu komplit. Dan yang tersisa bukan puing biasa, tapi kaca. Lapisan kaca ditemukan di seluruh Rusia. Untuk membentuk kaca dari pasir dan batu, dibutuhkan panas ekstrim yang berkelanjutan. Kebakaran gedung modern jarang mencapai suhu itu. Tapi di Rusia 1812, kaca ditemukan di mana-mana. Ini adalah tanda vitrifikasi, fenomena yang hanya terjadi pada panas ekstrim seperti ledakan nuklir. Ketika kamu berjalan di kota-kota tua Rusia hari ini dan benar-benar memperhatikan bangunan pra-1812, kamu akan menemukan bekas hangus yang tidak berada di permukaan, tapi tertanam di dalam batu. Perubahan mineral yang hanya bisa terjadi jika batu terpapar panas ekstrim dalam waktu sangat singkat. Ini bukan kerusakan dari api biasa, ini adalah metamorfosis termal. Di bawah Moskow, Saint Petersburg, dan kota-kota besar lainnya, ada lapisan abu yang sama pada kedalaman yang sama. Arkeolog menyebutnya diskontinuitas budaya awal abad ke-19, sebuah istilah akademis untuk mengatakan bahwa peradaban berhenti secara mendadak, lalu dimulai lagi dalam bentuk yang lebih sederhana. Arsitektur setelah 1812 lebih kecil, lebih sederhana, teknik bangunan tertentu menghilang, seolah-olah dunia kehilangan sesuatu. Dan ini tidak berhenti di Rusia. Tahun 1812, Caracas dihancurkan secara resmi oleh gempa bumi. Tapi saksi mata menulis bahwa tanah tidak bergoncang, tanah terbakar. Bangunan tidak runtuh, mereka meleleh. Di Karibia, letusan gunung api terjadi hampir bersamaan dengan pola yang aneh dan terkoordinasi. Di Asia, kota-kota besar seperti Delhi, Kolkata, dan Manila mengalami kebakaran dengan intensitas yang sama. Ini bukan kebetulan, ini global. Semuanya ini mengarah ke satu kesimpulan yang tidak pernah diajarkan. Sebuah peradaban global pernah ada sebelum kita, dengan arsitektur uniform, infrastruktur lintas benua, dan teknologi yang kita tidak akui. Nama yang tersisa dari peradaban itu adalah Tartaria, sebuah kekaisaran global yang dihapus dari buku sejarah. Terlalu maju, terlalu terorganisir, terlalu kuat. Teknologi nuklir bukan penemuan modern. Teks-teks kuno India menggambarkan senjata dengan cahaya seperti 1000 matahari, kolom asap dan api, kota yang menjadi abu. Situs kuno di seluruh dunia menunjukkan vitrifikasi dan tingkat radiasi yang tidak normal. Ini bukan mitos. Ini deskripsi fenomena fisik dengan bahasa zaman itu. Apa jadinya jika teknologi ini tidak pernah hilang sepenuhnya? Apa jadinya jika Tartaria memilikinya? Dan apa jadinya jika kekuatan yang menghancurkan Tartaria juga memilikinya? Perang 1812 hanyalah pengalihan. Sementara dunia fokus pada Napoleon, sesuatu yang jauh lebih besar terjadi. Serangan koordinasi terhadap pusat-pusat peradaban Tartaria di seluruh dunia. Riset global. Setelah semuanya selesai, sejarah ditulis ulang. Napoleon disalahkan, musim dingin disalahkan, kecelakaan disalahkan, apapun kecuali kebenaran. Bahwa kita bukan peradaban pertama, bahwa kita hidup di atas reruntuhan dunia yang lebih maju. Bahwa kemajuan kita hari ini mungkin hanyalah rekonstruksi kasar dari sesuatu yang jauh lebih hebat. Bukti itu masih ada, lukisan masih ada, batu masih ada, kaca masih ada,
tanah masih ada. Dan selama bukti itu ada, sejarah resmi tidak pernah benar-benar aman. Karena begitu kamu melihatnya, kamu tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Dan mungkin itu sebabnya kisah Tartaria tidak pernah diajarkan. Karena kebenaran yang paling berbahaya bukanlah yang menghancurkan masa lalu, tapi yang menghancurkan kepercayaan kita tentang siapa kita sebenarnya.